Dengan sudah terinstal atau terpasangnya pompa Grandpost CR536 di jangkaan ini, kira-kira dari segi kelayakan instalasi maupun spare part yang digunakan, apa termasuk head yang ditempuh dengan kondisi setelah Bapak cek tadi seperti apa? Berikan dulu gambaran, sudah layak apa belum? Nah, untuk pompa sudah sesuai spesifikasi, Pak. Jadi saat ini pompa running di 17 bar atau 170 meter vertikal dengan jarak 1 kilometer. Nah, untuk maksimal daya dorong pompa itu di 205 meter. Jadi kondisi saat ini pompa sudah sesuai dengan fungsi. Jadi dia masih masuk dalam ring kerja pompa. Dan sekiranya kalau ini masih ada head yang ditambahkan, kira-kira lagi berapa meter ini masih kuat dari posisi bak sekarang, Pak, kalau masih menaikkan? Ini masih bisa lagi 30 meter, Pak, vertikal. Lagi 30 meter di atas tempat sekarang? Ya, dari 30 meter vertikal di atas tempat sekarang. Jadi kalau misalkan kita hitung vertikal ya, Pak, berdiri ini lurus ke atas, itu lagi 30 meter. Nah, kalau misalkan elevasinya mendatar, itu bisa sampai 500 meter. Sampai 500 meter, ya. 500 sampai ya hampir 500 meter lah. Itu satu ya, berarti secara elektrikal sudah layak. Nomor dua, bagaimana rekomendasi Bapak terhadap instalasi perpipaan dari pompa sampai ke bak reservoir? Kalau untuk instalasi, untuk saat ini kan masih menggunakan instalasi lama dengan menggunakan pipa PVC. Nah, sedangkan untuk pipa PVC itu standar untuk operasionalnya itu 8 sampai 10 bar maksimal. Itu tekanan yang bisa dibebankan ke pipa. Nah, karena di sini menggunakan banyak safety atau check valve, jadi yang memungkinkan masih bisa untuk sementara. Nah, untuk kedepannya baiknya instalasi diganti dengan menggunakan pipa galvanis atau HDPE yang PN-nya di 20 bar maksimal. Ya. Yang ketiga, Pak, dengan rekomendasi dari dealer Grandpost PT Saka Parfirma ini, termasuk penggunaan panel yang di bawah, sebenarnya apa yang bisa dikontrol oleh panel di bawah terhadap pompa, Pak? Tolong dijelaskan. Nah, untuk panel sendiri di Grandpost itu sudah safety-nya sudah sangat lengkap. Di mana di sistem panel kita memproteksi tegangan dari PLN 3 pas. Nah, di mana tegangan PLN yang standar yang dihasilkan oleh PLN adalah 380 volt sampai 415 volt. Atau 420 volt. Nah, di panel tersebut sudah dilengkapi dengan sistem proteksi 3 pas. Ketika terjadi permasalahan pada tegangan PLN yang akan mengamankan pompa, jadi alat itu yang akan mendeteksi. Contoh ketika PLN drop atau tegangan PLN menurun, nah alat itu yang akan mendeteksi sehingga pompa tidak akan dijalankan. Ya. Terima kasih. Terus bagaimana dengan sistem switch atau penghidupan dan pematian pompa? Terdengar dari yang menyuplai atau salesnya menyatakan bahwa ini sudah menggunakan timer. Sebenarnya bagaimana kinerja timer dalam panel ini yang terletak di bawah, Pak? Nah, untuk sistem panel ini adalah sistem transfer by timer. Nah, di mana operasionalnya berdasarkan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, di sana ada dua metode. Yang pertama adalah manual. Kalau manual itu berfungsi ketika kita lakukan trial atau difungsikan ketika terjadi emergency. Jadi manual itu dengan cara memutar selektor pada panel ke posisi manual. Nah, setelah itu menekan tombol untuk menghidupkan dan tombol off untuk mematikan. Itu fungsi ketika manual. Nah, untuk sistem otomatis, dia tinggal kita putar ke selektor otomatis. Nah, pompa itu akan bekerja berdasarkan timer. Nah, ketika otomatis itu timer yang akan bekerja berdasarkan kebutuhan atau jam kerja yang kita inginkan. Nah, di sini kita setting tadi itu start dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Nah, kemudian dari jam 12 siang stop untuk istirahat. Begitu lagi start di jam 3 sampai jam 8 malam.
Selanjutnya Pak, dari pengalaman Bapak untuk pemilihan kita pompa Granpos dibandingkan dengan beberapa merek lain, kita tidak usah sebut namanya, bagaimana termasuk grade pompa ini Pak secara kualitas dibandingkan beberapa pesaing yang ada, termasuk pengalaman ketahanan dan keawetan dari pompa ini. Nah, untuk tipe ini Pak dan brand, nah kita di Granpos ini ya salah satunya sudah diakui di dunia. Nah, dari sistem ketahanan yang pertama, kedua efisiensi, nah ketiga adalah praktis. Nah, jadi sistem pompa ini sangat praktis sekali dengan tipe multi-stage, daya dorongnya sangat tinggi dengan kapasitas yang menyesuaikan. Dari pengalaman Bapak menangani pompa Granpos, terutama yang sentrifugal atau multi-stage seperti ini, bagaimana endurance atau ketahanan dari pompa ini? Ada yang sampai berapa lama bisa bertahan tidak rusak seperti itu? Bisakah digambarkan? Kalau untuk tipe ini setahu saya sampai sekarang yang saya pernah kunjungi itu bisa sampai 15 tahun Pak. Kondisinya saat ini masih aman. Nah, dengan catatan dilakukan preventive maintenance Pak. Jadi ya untuk preventive maintenance itu ya dilakukan untuk cleaning yang pertama, yang kedua bearing, yang paling penting adalah manual operation yang dilakukan oleh operator Pak. Ya, bisakah Bapak membahasakan dengan bahasa yang lebih dimengerti oleh masyarakat, jadi bukan bahasa teknis sekali? Cleaning mungkin dibersihkan apanya atau bearing apanya itu bisa diberikan itu biar warga kami Seketujuh bisa mengerti. Oke Pak, kalau untuk cleaning itu dilakukan 3 tahun pertama. Cleaning itu dengan cara membongkar pompa. Nah, untuk membongkar pompa sendiri, mohon maaf, mungkin orang operator belum bisa melakukan. Itu Bapak wajib menghubungi kami sebagai authorized service partner atau sebagai dealer. Dia harus dibongkar dengan menggunakan metode SOP. Ya. Jadi standar operasionalnya. Dan itu ada waktunya 3 tahun pertama dari 3 tahun pertama karena kualitas air Bapak ya lumayan sangat bagus. Ya. Itu berdasarkan kualitas air Pak. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda kualitas airnya. Ya. Kalau daerah di Tabanan seperti di Pupuan dan area dekat-dekat sana itu pasti setiap tahun pasti akan dilakukan pembongkaran. Kalau di sini relatif lebih baik. Kalau di sini kualitas airnya lumayan bagus Pak. Ya, jadi terus yang penting terus maintenance ketika baknya terjadi kotor. Ya. Akibatkan kotoran dari sampah atau daun. Ya. Atau ranting juga bisa. Ya, selama ini kira-kira hal-hal yang paling berpotensi menyebabkan kerusakan dari pompa ini apa saja? Nah, untuk pompa dan motor ini kerusakan yang paling sering terjadi itu 70% diakibatkan oleh elektrikal. Elektrikal di sini yang kita sebut adalah yang berhubungan dengan listrik. Yang pertama adalah sumber tegangan PLN yang tidak stabil. Yang kedua terjadinya petir. Itu yang menggunakan yang mendapatkan tegangan yang over atau tegangan tinggi. Nah, ketiga short circuit yang diakibatkan oleh terjadinya kebocoran pada instalasi kabel. Itu yang mengakibatkan motor yang pertama rusak. Nah, 30% ini mekanikal. Nah, 3 mekanikal sini yang kita jabarkan. Yang pertama adalah kesalahan instalasi, kedua kualitas air yang nggak bagus, ketiga human error atau kesalahan operator. Berarti ini lebih pada bagaimana persediaan sumber daya tegangan listrik PLN yang masuk ke sana, kan begitu. Betul. Ya. Seterusnya ini kan pompa akan sering hidup. Mungkin tadi disetting atau bahkan nanti kalau memang customer atau pelanggan lebih banyak dan kita perlu air lebih baik, bagaimana kalau umpamanya pompa ini harus dijalankan full 24 jam, apa bisa itu atau bisakah direkomendasikan secara teknis itu diberlakukan seperti itu di saat kita butuh air banyak, Pak?
Selama kapasitas air sumber yang mencukupi, pompa itu tidak masalah jalan 24 jam. Yang penting tetap dijaga sumber tegangan PLN, sumber air yang ada di bak yang akan terus dikontrol oleh sensor. Seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk running hours-nya 24 jam sih menurut saya nggak masalah, Pak. Yang bermasalah itu pompa yang akan hidup mati yang terlalu pendek. Jadi jeda dan hidup dan matinya terlalu singkat sekali, itu yang akan mempengaruhi kerusakan daripada pompa. Baik, dan yang terakhir, bisakah Bapak menjelaskan profil singkat PT Saka Parfirma sebagai distributor? Apakah ini merupakan distributor tunggal di Bali atau seperti apa? Mohon dijelaskan biar juga masyarakat tahu mengapa kita mengambil di PT Saka Parfirma. Kita PT Saka Parfirma ini adalah authorized service partner dan authorized dealer di Bali, NTB dan NTT, Pak. Jadi salah satu distributor tunggal di area Bali, NTB dan NTT. Ya. Berarti kalau kita misalnya beli di toko, toh pasti akan ngambilnya kalau daerah Bali pasti dilewat Saka, kan begitu ya? Betul. Jadi ketika Bapak ngambil di toko, ketika untuk servis atau kerusakan pasti akan dialihkan ke kami, Pak. Jadi toko juga kita distributorkan dari kantor kami juga, Pak. Dan selanjutnya kami mohon info tentang garansi, Pak. Garansi terhadap pompa ini di mana relatif mahal. Apa saja yang diberikan garansi dan berapa lamanya, biar anggota kami juga tahu. Baik, untuk garansi itu kita garansinya 1 tahun, Pak. Garansi 1 tahun untuk pompa. Dan di backup garansi 1 tahun untuk motor karena menggunakan panel standar dari kita. Jadi full garansi kita backup. Dan yang terakhir, Pak, tadi salah satu risiko yang berpotensi membuat electrical shock atau kerusakan adalah petir. Bapak bisakah memberikan rekomendasi atau petunjuk di saat kondisi seperti apa petir itu sangat mengancam dan listrik mesti di switch off atau dimatikan? Baik, nah untuk petir itu kan termasuk bencana alam, itu yang kita tidak bisa prediksi. Jadi untuk antisipasi ketika hujan gerimis dan kedengaran gemuruh, baiknya MCB pada PLN atau KWH meter itu di shutdown atau matikan, yang dimana MCB itu akan mematikan pompa. Petir akan menyambar ketika terjadi daya hantar magnetnya sangat tinggi, Pak. Jadi ketika pompa running, nah dia akan mengalirkan air. Nah air itu yang akan menarik petir sehingga mengakibatkan motor rusak. Biasanya sih kerusakan motor itu yang paling tinggi akibatkan oleh petir, Pak. Nah, terus bagaimana kalau hujan biasa tanpa petir? Kalau hujan biasa tanpa petir tidak masalah, Pak. Ya. Itu tinggal dijalanin aja, Kak, seperti biasa. Berarti mohon terakhir bisa disampaikan, berarti daya yang dikonsumsi oleh pompa ini berapa jadinya nih, Pak, dari bacaan orang teknis? Kalau untuk daya motor pompa itu 5,5 kW atau 5.500 watt. 3 pas. 3 pas itu dalam hitungan per jamnya. Nanti untuk kalkulasi nilai rupiahnya bisa dihitung dengan nilai tarif dasar listrik yang ada saat ini, Pak. Jadi kebutuhan itu akan menyesuaikan nanti. Kalau maksimal kebutuhan pompa sih 5,5 kW atau 5.500 watt. 5.500 watt. Ya, terima kasih Pak Gede Suparte, teknisi dari PT Saka Parfirma sebagai distributor tunggal Grand Pos wilayah Bali atas informasinya. Jadi niki biar diketahui oleh teman-teman sekalian sehingga tidak lagi yang perlu menjelaskan masalah teknis terkait pompa yang terpasang. Terima kasih Pak Gede. Gambar diambil di rumah tiang sendiri pada tanggal 3 Oktober 2024 sehabis mendatangi checking instalasi dan penggantian kabel di bawah, sekaligus memberikan petunjuk setting pengoperasionalan panel di bawah. Terima kasih.